dan berselawat kepadaku, berarti dia sudah dapatkan kebaikan dari tempatnya. Apabila kita membaca Quran, sebelum membaca Quran, hendaklah kita berselawat walaupun satu kali. Ya. Sallu ala al-habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pesantren atau daya, Masya Allah, saya senang sekali dengan hati, bukan depan Ustaz Musa, tapi saya senang, alhamdulillah. Walaupun sederhana tapi ada berkah di sini. Dan Masya Allah, ada sendiri-sendiri yang menghafal Quran dan yang perempuan juga dan tarbiyah, Masya Allah, juga saya senang sekali. Masya Allah, walaupun satu santri tidak ada yang didapati. Allah. Jazakallah baik. Masya Allah. Lihat. Kesemuhar baik. Semua baik bang. Bersama guru juga. Insyaallah. Masya Allah, saya heran juga Ustaz Musa, Masya Allah, memasak, makan juga dan mengajar juga. Belajar dari guru nanti akan menjadi multi talenta, Insyaallah. Namanya apa pesantren? Ummul Qura. Oh, Makkah. Masya Allah. Makkah. Makkah Al-Mukarramah, kota suci Makkah Al-Mukarramah dinamakan Ummul Qura. Jadi ibu dari desa-desa. Jadi Makkahul Mukarramah. Masya Allah, Masya Allah, namanya juga dipilih yang luar biasa, Ummul Qura. Saya berterima kasih banyak kepada Ustadz Musa yang beliau memuliakan, menghormati dan menyediakan makan yang istimewa, Masya Allah. Khusus ikan, Masya Allah, ikan juga istimewa. Tapi saya tidak tahu itu cocok atau tidak cocok saya menyebutkan depan santri-santri yang tidak makan. Mereka sudah sarapan mungkin, tapi yang kita makan ikan yang dari danau, saya menyebutkan mungkin ada masuk air di dalam mulut mereka. Faham maksud faham ya? Jadi yang istimewa. Gak apa-apa, sekarang tahan saja, nanti mungkin antum dapatkan ikan juga. Masya Allah. Ini juga dimasak oleh Ustadz Musa. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Semoga saya juga seperti Ustadz Musa, insya Allah. Masya Allah. Saya mendengar di sini ada yang menghafal Quran di 6 bulan. Ada atau sudah berangkat? Oh, berangkat. Masya. Oh gitu. Masya. Oh, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ummul Qura. Mohon istiqamah. Harus istiqamah. Jangan lihat pesantren dengan kayu atau dengan istimewa. Pelajaran bagaimana? Tarbiyah bagaimana? Harus kita melihat tarbiyah pendidikan. Jangan lihat gedung istimewa atau tidak istimewa. Fasilitas bagaimana? Karena ilmu agama itu bukan dengan gedung yang istimewa, yang indah. Tarbiyah pendidikan ilmu agama dengan tahan sakitan. Kadang-kadang makan tidak suka, ada nyamuk yang mengganggu waktu tidur, ada masalah, ada dingin.
bantal kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang selimut tidak ada, kadang-kadang uang untuk jajan tidak ada. Jadi harus istiqamah. Ini ujian untuk kalian. Sekarang sukseslah di dalam ujian. Nanti insya Allah Anda dapatkan rumah yang istimewa dengan berkah ilmu agama. Sekarang waktu ujian. Mungkin ada hukuman dari guru, tahanlah. Ada guru menegur atau marah karena tidak hafal PR, tahanlah. Kalau guru menghukumkan berdirilah 1 jam, tahanlah. Karena kita belajar harus kita menahan 3 sesuatu, yaitu illah, qillah, dan satu saya lupa. Illat, qillat, dhillat. Illah, qillah, dhillah. Setiap santri harus siap untuk 3 sesuatu. Illah apa artinya? Artinya apa? Illatun artinya sakit. Sakit. Jadi di antara belajar sakit. Sakit perut, sakit kepala, demam, apa saja. Jangan minta izin, guru saya sakit perut sekali, saya ingin pulang. Sebentar Ustaz, hanya 2 hari saja. Ya, guru akan mungkin mengizinkan, tapi ini bahaya untuk kalian. Karena 1 hari libur itu sepertinya racun untuk santri. 1 hari libur, walaupun dengan alasan alasan benar. Usahakanlah di antara belajar jangan libur, jangan minta cuti. Saya tahu sebagian santri kalau ada alasan yang penting sekali, mereka pergi untuk beberapa jam. Ustaz, ada pernikahan untuk abang saya minta izin hanya untuk 2 jam saja, 4 jam saja. Sudah izin 4 jam hadir di pernikahan atau pesta atau yang lain. Setelah itu langsung minta izin kepada orang tua kembali ke pesantren. Bukan 2 hari, 1 minggu di pernikahan. Karena itu racun untuk santri. Karena apabila santri keluar dari daya, berarti berubah pikirannya, hatinya bolak-balik. Apabila setelah seminggu balik lagi ke daya, jadi pikirannya tidak sesuai seperti kemarin. Karena kemarin ada rinduan untuk ilmu, rutin pagi salat tahajud, salat duha, bacaan Quran setiap hari. Tapi selama 3 hari atau 1 minggu tidak jadi di rumah, tidak ada yang membangunkan untuk salat subuh juga. Mungkin makan juga tidak sesuai sunnah, ya, tidak ada lingkungan seperti ada daya. Oleh karena itu cuti atau libur itu bahaya untuk santri. Illatun yang pertama, apabila jadi penyakit, sakit, tahanlah. Kalau sudah masalah besar, guru mengizinkan, silakan pergi. Tapi Anda tahan dulu. Hanya sakit kepala atau sakit perut atau demam sedikit atau pilek atau batu, jangan minta cuti. Itu illatun. Yang kedua, qillatun. Illatun, qillatun, dhillatun. Jadi illat saya sudah memahami, menjelaskan. Yang kedua, qillatun. Karena orang tua mungkin fakir, miskin, ekonominya tidak kuat, jadi mereka tidak bisa memberikan uang untuk jajan. Jadi saudara yang kawan atau teman antum ambil jajan dengan uangnya karena dia punya uang.
Tapi Anda tidak punya uang, hanya Anda menyesal, bersedih, kenapa tidak punya uang, saya tidak punya uang. Jangan, sabar, bersabarlah dan tahanlah. Inilah qillatun. Imam Syafi'i tuan kita rahmatullahi ta'ala alaih, apabila beliau ingin belajar, beliau tidak punya uang untuk makan dan untuk yang lain-lain. Ibunya meminta izin kepada gurunya, "Guru, mohon anak saya ingin belajar." "Baik, apakah bisa anak Anda menjadi satpam, security untuk daya? Sambil security bisa belajar." "Oh ya, siap." Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih, beliau menjadi satpam atau security untuk malam. Beliau menjaga daya dan siang hari belajar. Qillatun, beliau menahan qillatun. Beliau tidak punya uang karena ayahnya juga meninggal waktu beliau kecil sekali atau belum dilahir, saya lupa. Beliau yatim. Ibunya membawa dari Palestina ke Mesir, dari Mesir ke Makkah Al-Mukarramah. Beliau lama-lama berhenti atau tinggal di Makkah Al-Mukarramah dan belajar di sana. Dan apabila umurnya 7 tahun, beliau sudah menghafal Quran 30 juz. Ada yang 7 tahun di sini? Saya kira tidak ada di sini. Yang paling kecil saya kira di sini 12 tahun. Benar? Berapa tahun? 12 ya? 12. 7 tahun. Apabila umurnya 7 tahun, beliau sudah menghafal Quran. Padahal beliau punya qillatun. Beliau punya ekonominya tidak ada. Yaitu yang kedua. Yang pertama apa? Illatun. Dan yang kedua? Qillatun. Yang ketiga zillatun. Zillatun. Zillatun itu hina. Hina bagaimana? Kalau kita malas, kita bersalah di dalam daya, guru atau pengurus memberikan hukuman, berdirilah 1 jam. Jadi kalau kita berdiri depan kawan-kawan kita, jadi kita merasa hina, benar? Hina. Karena kita bersalah. Jadi harus pengurus atau guru memberikan hukuman untuk berikan pelajaran. Jadi waktu itu syaitan datang. Di sini ketat sekali. Di sini dihukumkan, di sini dipukulkan, di sini dihina. Tidak bagus ini pesantren. Daya tidak bagus. Keluar aja. Daya itu bagus. Di sana tidak dijadikan seperti ini. Itu bisikan, godaan dari syaitan. Kalau kita sudah setuju dengan bisikan syaitan, berarti syaitan sukses. Kita gagal. Kita gagal. Jadi tahanlah zillatun, yaitu hina. Kadang-kadang ada kesalahan dari kita. Kita tidak menghafal PR, kita tidak menyotor, kita tidak hafal. Jadi guru punya hak, beliau memberikan hukuman. Apabila kita dihukumkan oleh guru kita, kita menahan dengan senang hati. Walaupun misalkan dengan kesalahan, mungkin guru faham yang lain, antum bertengkar, dua santri bertengkar, guru memberikan hukuman kepada dua-duanya, padahal dosa dari satu. Tahanlah. Walaupun guru kita memberikan hukuman, hendaklah kita menahan, walaupun kesalahan kita tidak ada. Inilah dikatakan zillatun. Jadi illatun, qillatun, zillatun. Sudah faham?
kita mengamalkan insyaallah. Insyaallah. Istiqamah. Fasilitas kurang atau banyak, makan enak atau tidak, yang kemudahan ada atau tidak ada, tahanlah. Istiqamah. Terakhir saya ingin sampaikan, santri yang pikirannya memindah dari pesantren ke pesantren yang lain, dari pesantren yang kedua ke tiga, dari tiga ke empat, dia tidak bisa belajar. Karena pikiran apa? Fasilitas tidak ada di sini. Di sini dipukulkan, di sini dihukumkan, makannya tidak enak, airnya sedikit, airnya rasanya tidak bagus, nyamuk mengganggu saya. Di sini ustaz tidak bagus. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau kita tidak beradab sama guru, bagaimana kita belajar? Santri yang kebiasaannya untuk memindah, dia tidak bisa belajar yang benar. Harus istiqamah di satu tempat. Sallu ala al-habib sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. उनका दीवाना इमामा और जुल्फो रीश में, उनका दीवाना इमामा और जुल्फो रीश में, वाह देखो तो सही लगता है कितना शानदार, वाह देखो तो सही लगता है कितना शानदार. Paham? Tidak paham? Artinya pecinta Rasul, lihatlah kepada pecinta Rasul. Misalkan Ustaz Musa, Abu Isa, anaknya namanya apa? Nama Muhammad Ihsanul Haq. Muhammad Ihsan. Abu Ihsan. Abu Ihsan. Baik. Abu Ihsan Ustaz Muhammad Musa. Lihatlah antum ke sini. Semua lihatlah kepada guru antum. Beliau kelihatan tampan atau tidak? Yakin, bukan depan beliau. Ya, dengan hati. Benar? Untuk sebentar saja, Ustaz mohon maaf ya. Bisa Anda lepaskan imamah sedikit untuk satu titik? Ini. Sekarang antum melihat kepadanya, apakah ada perbedaan? Ada? Pakai dia sekali lagi. Sekarang bagaimana? Kelihatan tampan? Inilah maksud dari syair yang saya membaca. Unka दीवाना इमामा और जुल्फो रीश में, वाह देखो तो सही लगता है कितना शानदार. Lihatlah kepada pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada pecinta Rasul, betapa dilihat tampan di dalam imamah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
imamah itu keindahan kita, dan ini kehormatan kita. Jangan lupa kehormatan. Saya juga coba. Kelihatan beda ya? Beda sekali. Inilah salah satu hadis mengatakan fima ma'na indama ahlal arabi yada'una ama'imahum fama'nahu hum yada'una izzatahum. Apabila ahli Arab melepaskan imamah, mereka melepaskan kehormatannya. Tanpa imamah, kehormatan turun. Kalau misalkan saya masuk di daya tanpa imamah, mungkin antum tidak berdiri untuk saya juga. Ini orang siapa datang? Benar? Jadi kehormatan itu ada di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memohon kepada semua, selama ada di sini di daya, mungkin istiqamah mudah untuk imamah. Tapi apabila sudah pulang, setelah selesai tahfidz Quran, mungkin di rumah sedikit susah. Mohon istiqamah di rumah juga. Di mana saja sampai wafat, imamah ada atas kepala kita. Siap? Insyaallah, insyaallah. Dan masya Allah, sepertinya ada perempuan juga. Masya Allah, masya Allah. Mereka juga pakai cadar, benar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Mereka menyuruh kepada saya singkat, tapi saya terlambat. Saya memanjangkan sedikit, tapi terakhir saja ya. Banyak perempuan pakai cadar. Di dalam agama Islam ada kehormatan perempuan, wanita. Contoh, orang-orang katakan di media, di sosmed, itu sepertinya dipinjarakan, dimasukkan wanita di dalam penjara. Mereka tidak ada kebebasan. Kenapa mereka pakai cadar? Kenapa mereka dimasukkan di rumah saja? Kenapa mereka tidak bisa keluar? Yang lain sebagainya. Ka'bah al-Musharrafah, antum melihat selama tahun ada kainnya, dikainkan, benar? Dipakaikan kain yang istimewa dan mahal sekali. Yang tali untuk apa? Tatriz di bahasa Indonesia apa? Jahit. Ya, yang keindahannya. Sulam itu dengan emas. Dengan emas. Triliun atau miliarat rial digunakan untuk dipakai, dibuatkan. Untuk apa? Untuk menghormati Ka'bah. Kita memakaikan atau mereka memakaikan kain atas Ka'bah untuk memuliakan Ka'bah. Benar? Kalau kuburan atau makam yang suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dipakai kain. Seperti orang salihin, aulia kita hadir di makam, di sana ada kain. Apakah aulia mereka merasa dingin? Tidak. Kenapa dipakaikan kain? Untuk menghormati mereka. Seperti ini agama Islam memberikan cadar kepada perempuan untuk menghormati mereka. Ini kehormatan dari agama Islam kepada mereka. Kalau mereka tidak pakai cadar, berarti mereka sendiri tidak menghormati diri mereka sendiri. Faham? Jadi subhanallah, ini juga tarbiyah dari agama Islam. Dan saya
senang juga, dan saya berikan semangat kepada anak-anak perempuan yang pakai cadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka juga istiqamah. Jangan di daya-daya saja, di rumah juga. Ada hijab di pasar juga. Ada cadar, dipakai cadar di pasar juga, di rumah tamu juga. Apabila kita pergi ke tamu, jadi harus perempuan pakai cadar. InsyaAllah azza. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekurangan, tapi saya senang sekali atas kehadiran di Daya Ummul Qura. Semoga Allah meluaskan Ummul Qura ini. Amin ya rabbal alamin bijahin nabiyil karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.